Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 17. Pagi-pagi sekali Tiara sudah sibuk di dapur. Seperti biasa ia menyiapkan sarapan serta bekal untuk anak dan suaminya. Ya, sudah sejak beberapa hari ini dirinya juga sudah aktif kembali menyiapkan bekal untuk Arkan. Tiara sadar jika dirinya masih menjadi seorang istri yang berkewajiban untuk mengurus dan melayani suaminya. Hanya saja untuk urusan ranjang, Tiara belum mau memberikannya. Ia selalu menghindar setiap kali Arkan mendekatinya. Nah, gitu dong. Kalau masak itu sekalian, kan jadi pahala juga. Suara cempreng yang begitu khas terdengar menyapa. Tanpa menoleh, tentu Tiara tahu si pemilik suara melengking itu. Masak yang enak ya Tiara, buatkan mamah telemon juga ya. Pintanya dengan enteng. Wanita berhijab lebar dengan gamis hitam ala Timur Tengah itu mengibaskan tangannya sehingga kincringan gelang-gelang yang ia pakai terdengar nyaring di pagi buta yang sunyi ini. Tiara tersenyum kecut. Norak banget sih toko emas berjalan itu, gumamnya yang merasa geli melihat ibu mertuanya. Bu Chandra memang senang mengkoleksi perhiasan. Uniknya perhiasan besar maupun kecil yang sering ia beli ketika bertandang ke tanah suci itu dipakai hingga membuatnya terlihat mencolok. Bagai toko emas berjalan, itulah perumpamaannya. Kalung yang panjangnya hampir menyentuh perut, gelang-gelang dari pangkal pergelangan tangan hingga sikut, hingga cincin yang tak main-main besarnya. Kadang Tiara berpikir, gak sekalian saja pakai 10 cincin di jemarinya, biar tambah unik. Ibu mertuanya selalu pamer sudah haji 2 kali dan umroh puluhan kali itu. Selalu saja merendah untuk meroket jika bersama teman-temannya. Membuat Tiara terheran-heran. Sebenarnya ibu mertuanya sering datang ke pengajian itu untuk benar-benar mencari berkah atau untuk pamer. Bahkan sifatnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa wanita parubaya itu bijak dan soleha. Tiara tidak mau ambil pusing. Sambil masak, ia buatkan teh pesanan ibu mertuanya. Biar bagaimanapun, seburuk apapun sifat mertuanya, wanita itu tetaplah orang tua yang harus Tiara hormati. Lagi pula lelah jika setiap hari berdebat dengan wanita tua selalu menolak kala itu. Assalamualaikum Mama. Saat Tiara menyajikan teh yang baru saja ia buat di atas meja, tiba-tiba saja seseorang menghampiri dan mengucapkan salam. Tiara mendelik saat melihat wanita dengan gamis kembaran dengan ibu mertuanya itu. Ia menjawab salam, namun dalam hati, ya ampun, di rumah saja pakai dress code segala, dasar lebay. Waalaikumsalam menantu. Sini duduk, jawab Bu Chandra dengan senyum sumringah. Makasih Mama, aku mau bantu Mbak Tiara. Kasihan Mbak Tiara pasti sibuk mau berangkat kerja juga kan. Tiara mencebik muak dengan wanita yang sok cari perhatian itu. Kamu ini memang pengertian sayang. Ya sudah, kamu bantu Tiara ya. Sepertinya Tiara masak banyak hari ini, ujar ibu mertua yang membuat mood Tiara semakin buruk. Ia lebih baik kerja sendiri daripada harus dibantu oleh wanita itu. Lagi pula telat. Masaknya pun sebentar lagi rampung. Namun ia sedang tidak ingin berdebat kali ini. Ia pun kembali ke dapur, membiarkan wanita itu mengekorinya. Sabar Tiara, sabar. Sebentar lagi nenek lampir itu akan pergi. Kamu bisa leluasa untuk ngerjain si lakor itu, gumam Tiara sambil tersenyum licik. Mbak, apa yang bisa aku bantu? Tanyanya. Sepagi ini Arumi sudah sangat cantik dan harum. Gamis hitam dengan motif khas Arab dipadukan dengan hijab berwarna hitam, seperti yang sedang berkabung. Itulah yang ada dalam pikiran Tiara saat ini. Karena sedang tidak pakai cadar, Tiara bisa melihat jelas wajah Arumi yang memang diakui memiliki wajah yang putih bersih alami, pipi yang merona terkena sapuan blush on, dan bibir yang ranum. Tak lupa celak mata yang begitu khas, membuat Arumi terlihat cantik sekali. Pantas saja jika Arkan yang katanya terpaksa menikahinya itu bisa menghamilinya juga.
Kucing mana yang tidak mau jika disuguhi ikan segar? Sebenarnya Arumi ini cukup baik, namun entah mengapa Tiara tidak bisa menerimanya begitu saja. Pelakor tetap saja pelakor, meskipun dirinya merupakan wanita berhijab yang katanya soleha. Karena bagi Tiara, jika dia benar-benar wanita yang paham agama, tentu tidak akan mau bersanding dengan suami orang, jikapun harus poligami. Setidaknya harus ada izin dari istri pertama, bukan sembunyi-sembunyi seperti wanita simpanan. Kamu ulek cabenya, aku mau buat kentang balado kesukaan Mas Arkan, ucap Tiara sambil menyodorkan ulekan dan juga cabai serta bumbu lainnya yang sudah ia siapkan di wadah. Sebanyak ini, Arumi terlihat terkejut. Jangankan mengulek cabai, satu wadah penuh, mengulek satu biji pun tidak pernah. Ya iyalah, kentangnya saja banyak. Aku masak sekalian buat sarapan, bekal, dan juga bisa buat makan sore, ucap Tiara. Padahal ia hanya ingin mengerjai Arumi. Tiara tidak pernah memasak sebanyak ini. Ia biasanya akan masak secukupnya, untuk sarapan dan juga bekal. Untuk sore atau malam, dia pasti akan memasak lagi. Karena baik dirinya maupun Arkan lebih senang masakan yang dimasak secara mendadak. Tapi Mbak, kenapa nggak di blender aja? Kalau di blender itu rasanya kurang enak. Lebih lezat bumbu masakan itu diulek. Kalau kamu nggak mau bantu, sana duduk saja sama Mama, biar aku aja yang masak, cetus Tiara, hendak merebut cobek di dekat Arumi. Namun secepat kilat Arumi langsung merebutnya kembali. Tentu saja Arumi tidak ingin jika Tiara masak sendirian. Selain ingin mendapatkan simpati dari kakak madunya, ia juga tidak mau dianggap menantu yang tidak bisa apa-apa oleh ibu mertuanya. Nggak usah Mbak, biar aku saja, aku bisa ngulek kok, ucap Arumi penuh percaya diri. Tiara tersenyum kecut dan kembali menyiapkan ayam untuk dibuat teriyaki. Cantika hanya senang dengan teriyaki buatannya. Menu sarapan sekaligus bekal hari ini adalah ayam teriyaki, capcay udang, sambal goreng, kentang, dan omelet. Masakan sederhana bagi Tiara, namun selalu dipuji-puji oleh suami dan anaknya. Apapun yang Tiara buat pasti akan habis. Tiara memang pandai memasak, karena dari dulu sudah belajar mandiri. Tiara menyiapkan 3 kotak bekal, satu untuk Cantika, satunya untuk Arkan, dan satunya lagi untuk sahabatnya. Ia berniat untuk membuatkan Juna bekal juga. Sudah sangat lama ia tidak mengirim masakannya untuk Juna. Dirinya juga ingin menemui sahabatnya itu setelah seminggu penuh mereka jarang bersua. Saat ia sedang sibuk masak, terdengar suara isak dari Arumi yang sedang mengulek bumbu. Air mata itu membuat celak mata hitamnya meluber. Tiara nampak menahan tawa melihat adik madunya itu. Ini baru permulaan Arumi. Suruh ngulek aja kamu payah, apalagi yang lain, batinnya. Cipratan dari ulekan yang kasar dan tidak benar itu menyiprat kemana-mana hingga mengenai gamis dan hijabnya. Karena tak kuasa menahan bau dari bawang dan teman-temannya, akhirnya Arumi pun menyerah. Apalagi karena noda dari bumbu yang ia ulek itu sudah mengenai pakaiannya. Duh, Mbak, segini sudah belum? Tanya Arumi sambil mengeluh. Ia mengibas-ibaskan tangannya yang terasa pegal. Tiara menoleh menggelengkan kepalanya saat melihat dapurnya sudah kotor terkena cipratan dari noda bumbu itu. Kamu itu ya, suruh ngulek aja nggak bisa. Bisanya apa sih? Ambil suami orang, sindir Tiara yang kesal melihat dapur kesayangannya ini kotor. Tiara merupakan wanita yang sangat apik. Area favoritnya di rumah ini adalah dapur. Jadi ia paling tidak senang jika dapurnya kotor. Maaf Mbak, ucap Arumi sambil menundukkan kepalanya. Maaf, tahu begini gak usah bantuin. Aku tidak suka jika dapur kotor. Lihatlah, sudah ulekannya kasar, bumbunya nyiprat kemana-mana lagi, pekik Tiara. Suara yang meninggi tentu saja terdengar hingga ke ruang keluarga, di mana sang ibu mertua sedang bersantai sambil menikmati tehnya dan memainkan ponselnya, berselancar di dunia maya dengan mengupload tiket perjalanan nanti ke luar negeri bersama anaknya. Karena penasaran dengan kehidupan di area dapur, Bu Chandra pun akhirnya menghampiri mereka. Aduh, ada apa ini? Kamu kok marah-marah gitu, Tiara? Tanya Bu Chandra. Ini menantu soleha Mama.
Suruh ngulek aja nggak bisa. Lihat, dapurku jadi kotor. Kalau begini aku jadi kerja 2 kali, tahu nggak? Saut Tiara masih dengan ekspresi marahnya. Maafkan aku, Mama. Mbak Tiara, aku memang payah, biar aku bersihkan. Ucap Arumi yang merasa tidak enak hati saat ini. Ia sedikit kesal karena Tiara yang terus meremehkannya, namun sekaligus malu pada ibu mertuanya. Pasti Ibu Chandra akan menganggap dirinya menantu yang tidak becus. Tapi siapa sangka Bu Chandra yang sudah sangat menyukai Arumi tentu akan membela menantu barunya itu. Meskipun salah, baginya Arumi adalah wanita yang sempurna. Tidak bisa masak, ya tidak masalah. Yang penting soleha baginya. Ya ampun, Mama kira ada apa? Kalau kotor ya tinggal kamu lap saja. Lagian bukannya berterima kasih sudah dibantu, malah marah-marah. Arumi ini kan baru. Dia itu sudah sibuk ikut kajian sebelum menikah. Jadi mana sempat untuk belajar masak atau mengulek seperti belajar masak yang kamu lakukan. Kamu sebagai kakak madunya tugasnya mengajarinya, bukannya malah memarahi seperti ini. Celetuk Bu Chandra tentu saja membuat Tiara geram. Astaga, nenek lampir. Jadi kalau masih muda dihabiskan dengan sibuk ikut kajian. Jadi gak sempat buat masak atau melakukan pekerjaan rumah. Bukankah katanya si Arumi ini berasal dari pondok? Harusnya sudah bisa dong belajar mandiri. Gumam Tiara geram. Namun saat ini lebih memilih untuk memendam rasa kesalnya daripada berdebat dengan ibu mertuanya. Selain karena ia tidak mau menunjukkan sikap aslinya yang barbar, ia juga tidak ingin membuang waktu karena mentari pagi mulai naik. Ia tidak mau sampai terlambat. Kamu dan Mama tunggu saja di meja makan. Aku akan selesaikan ini sendiri. Ucap Tiara lalu membalikkan badannya dan kembali sibuk dengan masakan yang sebentar lagi matang. Urusan bumbu sebenarnya ia sudah siapkan bumbu halus di lemari pendingin. Soal ulek-mengulek tadi tentu saja karena ia hanya ingin mengerjai Arumi saja. Ingin tahu sehebat apa menantu idaman ibu mertuanya itu. Yang nyatanya mengulek bumbu saja tidak bisa. Dasar tidak tahu terima kasih. Yuk sayang, kita duduk saja. Kamu mau minum teh atau susu? Bu Chandra merangkul Arumi dan membawanya menjauh dari dapur. Aku sudah minum susu sehabis tahajud, Ma. Kata dokter, katanya harus rutin meminum susu hamil biar kandungannya sehat. Wah, bagus itu. Jangan lupa diminum vitaminnya juga ya. Kamu juga nggak boleh kerja berat. Perbanyak makan buah-buahan. Di lemari pendingin banyak stok buah. Kamu buat aja jus kalau malas makannya. Iya, Ma, terima kasih. Tiara tersenyum getir. Enak banget hidup wanita itu. Perasaan waktu dirinya hamil, ibu mertuanya selalu bilang jika ibu hamil itu jangan suka manja. Sungguh berbanding terbalik perlakuan Bu Chandra pada Tiara dan juga Arumi. Sangat tidak adil, namun Tiara mencoba untuk tidak memperdulikannya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ketika semuanya berkumpul di meja makan dan menikmati sarapan. Masakan kamu selalu saja enak, Dek. Kamu sudah siapkan bekalnya buat Mas? Tanya Arkan ketika menikmati sarapan. Ia terus memuji masakan Tiara. Hal tersebut membuat ekspresi Arumi sedikit berbeda. Sudah, Mas. Tenang saja, puding dan salad buah pesanan kamu juga sudah aku buatkan. Nanti langsung taruh di lemari pendingin jika sudah sampai kantor. Ucap Tiara. Wanita itu kini sudah cantik dan rapih dengan setelan kantornya. Tiara memakai kemeja berwarna putih dipadukan dengan rok span mini dan blazer berwarna hitam. Rambutnya seperti biasa dicepol asal dengan make up natural namun membuatnya sangat elegan. Wah, makasih ya sayang, ucap Arkan menurunkan nada bicaranya saat melirik sang ibu yang melotot ke arahnya. Arkan lupa jika saat ini ada Arumi juga bersamanya. Tiara menyadari hal itu. Ibu mertuanya yang sejak tadi terlihat tak senang juga raut sendu dari adik madunya. Apakah Arumi cemburu? Wah, sepertinya ini menarik, gumam Tiara. Tersenyum tipis menatap drama dari istri muda suaminya itu. Sore nanti aku mau antar Mama ke bandara. Kamu dan Cantika ikutkan? Arkan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Tiara sepertinya sibuk. Kamu sama Arumi saja yang antar Mama. Lagi pula Cantika kan harus berangkat les.
Iya kan sayang? Bu Chandra tiba-tiba menyelah, seolah tak ingin jika Tiara ikut mengantarnya. Wanita parubaya yang selalu berdandan hedon itu ingin jika akan ada Arumi memiliki waktu berdua. Arkan dan Arumi memiliki waktu berdua. Siapa juga yang mau ikut nganter? Ucap Tiara dalam hati. Iya, aku sibuk. Cantika juga sibuk, sahut Tiara dengan wajah datar tanpa senyuman. Arkan terlihat kecewa. Padahal ia tadinya ingin jika Tiara juga ikut. Tapi ya sudahlah, ada Arumi juga bersamanya. Arkan harus bisa menjaga hati dua istrinya ini. Baiklah dek, kalau gitu nanti mas jemput kamu dulu baru antar mama ya. Nggak usah mas, aku bawa mobil sendiri. Lagi pula aku ada lembur hari ini, sahut Tiara berdusta. Ia sebenarnya tidak lembur, namun lebih baik dirinya pulang telat daripada harus melihat ibu mertuanya yang luar biasa toksik itu berangkat dan berpamitan. Oh ya sudah, kamu jangan telat makan ya. Mungkin mas akan pulang agak malam. Keberangkatan pesawat yang mama tumpangi nanti sekitar jam 7 malam. Ya mungkin mas sampai rumah jam 10-an dek, tutur Arkan menjelaskan. Soalnya tak ingin jika Tiara menaruh pikiran macam-macam, karena Arkan pulang berdua saja dengan Arumi nanti. Hanya dehaman yang terdengar. Tiara enggan membahasnya. Menurutnya itu semua nggak penting. Sementara itu terlihat gurat senyum di wajah ibu mertuanya. Senyum yang tak sengaja tertangkap juga oleh Tiara. Senyum yang menyiratkan jika dia senang karena Tiara tidak ikut untuk mengantarnya. Bu Chandra melirik menantu barunya. Sebelah tangannya memegang tangan wanita itu dari bawah, mengelusnya dengan lembut seolah memberikan energi positif atas dukungannya terhadap hubungan Arkan dan menantunya itu. Arumi yang sengaja tadi terlihat bersedih itu akhirnya tersenyum. Tanpa Bu Chandra berbicara sepatah kata pun. Arumi yang sejak tadi terlihat bersedih itu akhirnya tersenyum. Tanpa Bu Chandra berbicara sepatah kata pun. Ia mengerti arti dari senyuman dan lirikan mata itu. Ia paham mengapa ibu mertuanya itu memintanya untuk mengantar ke bandara bersama Arkan. Tiara juga memperhatikan gelagat aneh mantu dan mertua itu. Dalam hatinya tersenyum kecut. Tentu saja, ia tak merasa bersedih jika ibu mertuanya berencana untuk semakin mendekatkan suaminya dengan adik madunya itu. Rasa cemburu itu pasti ada, namun Tiara mencoba untuk menghalaunya. Lebih baik memikirkan masa depan dan Cantika. Lebih baik memikirkan masa depannya dan Cantika daripada mencoba mempertahankan rumah tangga yang tak sehat ini. Mama Chandra, kau kira kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Kita lihat saja siapa yang paling licik. Sekarang nikmati saja kesenangan kalian. Aku gak peduli. Arumi, aku mau tahu bagaimana kamu tanpa mertuamu. Kau tak akan bisa berkutik di rumah ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih ya sudah mulai ada yang nonton. Mimin sangat bersyukur. 10, 20, 100, 200, pokoknya terima kasih. Meskipun hanya satu penonton yang menonton video Mimin ucapkan terima kasih. Semoga kalian berkah, rezekinya lancar. Amin. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.